Yang benar adalah apabila kita punya uang, baru kita bisa membeli. Itu menurut konsepsi berpikir manusia yang lazim. Tetapi apa yang ditulis dalam Alkitab? Dalam Yesaya 55 ayat yang pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Beli, padahal dia tahu tidak punya uang. Hai orang yang tidak mempunyai uang, mari beli dan makanlah. Ini tentu sesuatu yang perlu diteliti apa makna daripada ayat ini. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah kita membeli daripadanya. Apa yang saudara butuhkan? Yang saat ini mungkin ada di antara kita tidak punya apa-apa, tidak punya sukacita, tidak punya kesehatan, tidak punya pengharapan. Dia berkata, mari beli itu daripadaku. Beli tanpa uang. Semua kamu yang tidak punya apa-apa, datang dan beli itu daripadaku, nikmatilah. Lalu kalau begitu, apa mata uangnya? Apa alat tukarnya? Alat tukarnya adalah rasa haus dan lapar akan Dia. Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Lihat dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Alat belinya adalah, adakah saudara haus dan lapar akan kebenaran? Adakah engkau merindukan Kristus sendiri hadir dalam kehidupanmu? Itu cukup menjadi alat tukar untuk mendapatkan semua yang engkau butuhkan. Di dalam Amsal 27 ayat 7 dikatakan, jiwa yang puas tidak suka pada sarang madu, tetapi bagi jiwa yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Jiwa yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Jiwa yang merindukan Tuhan, segala tantangan demi tantangan yang dihadapi, tetap dirasakan sebagai sesuatu yang dapat dinikmati. Adakah engkau memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan? Engkau akan mencari Dia. Engkau akan mengalami Dia di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berkata, itu cukup. Itu cukup untuk Tuhan bergerak saat kita menunjukkan betapa kita menginginkan Dia, saat kita menunjukkan betapa kita bergantung penuh kepadanya, maka pada saat itulah sebetulnya Tuhan melihat betapa laparnya kita tentang Dia, betapa rindunya kita akan Dia, betapa bergantungnya kita kepada Dia, dan Dia bertindak. Bukankah itu yang terjadi di dalam Lukas pasal yang ke-8? Ketika di sana dikisahkan tentang wanita pendarahan 12 tahun. Ayat yang ke-46 dikatakan, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, lalu mengejar Tuhan, mencari Tuhan seperti wanita pendarahan itu, maka dia menarik kuasa Tuhan. Maka itu cukup bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya, lalu mengubahkan keadaan kita. Sebagaimana wanita 12 tahun pendarahan itu. Ketika dia haus dan lapar, tidak peduli kiri kanannya orang bersesak-sesak, tidak peduli situasinya yang sangat parah, dia terus mencari Tuhan. Ketika dia menjamah ujung jumbai jubah Tuhan, Yesus berkata, ada kuasa yang keluar.
oleh karena ada orang yang haus dan lapar akan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita nggak punya apa-apa hari ini, tapi kalau engkau memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, dan siang malam engkau berseru kepadanya mencari wajah Tuhan, dengan begitu banyak tantangan, sekalipun kau tidak mengizinkan tantangan-tantangan itu menghentikan langkahmu mencari Tuhan, seperti wanita 12 tahun pendarahan itu, maka engkau pun akan mengalami kuasa yang keluar dari Tuhan sendiri, yaitu menyembuhkan segala kelaparanmu, menyembuhkan segala sakit penyakitmu, menyembuhkan segala kelemahan-kelemahanmu. Mari, beli segala sesuatu dari Tuhan. Alat tukarnya adalah bukan uang, tapi haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong kita.